Teman-teman, ini adalah lidah sapi. Bagi kalian, apabila memiliki lidah sapi, jangan bingung ya untuk memasaknya. Nah, ini resepnya akan saya berikan. Ini lidah sapinya, kalian bisa membeli atau mungkin acara kurban gitu, kalian mendapatkan lidah sapi. Nah, ini jangan bingung, kalian harus coba dengan resep yang akan saya masak berikut ini. Ini lidah sapinya sudah saya cuci dan siap kita akan rebus terlebih dahulu ya. Ikuti saya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita di sini akan mengambil yaitu daun jeruk purut. Nah, kebetulan di halaman saya ini ada daun jeruk purut. Kita ambil ya terlebih dahulu ya untuk merebus lidah sapi tersebut. Oke. Teman-teman, nah ini untuk daun jeruk purutnya sudah saya petik, kita gunakan 7 lembar saja. Ini daun jeruk yang ini yang besar-besar, 7 lembar saja. Oke, kita gunakan untuk merebus yaitu lidah sapi yang kita siapkan tadi. Oke teman-teman, ini daun jeruk purut yang saya ambil tadi, tentunya tetap kita cuci ya. Selanjutnya kita siap untuk merebus lidah sapi tersebut. Selanjutnya juga ini kita menggunakan daun salam. Saya menggunakan 4 lembar daun salam. Siap kita akan merebusnya ya teman-teman. Ini untuk lidah sapi yang sudah saya rebus. Tadi saya merebusnya menggunakan presto. Nah, teman-teman, setelah kita rebus, ini kalau panas kita gunakan air dingin ya. Lalu kita belah saja bagian tengahnya. Nah, ini bagian luarnya kita buang. Oh ya teman-teman, sebelum saya rebus tadi, pada saat kita cuci kita lumuri ini teman-teman. Nah, ini kapur sirih. Oke, kita lumuri di atas ini di lidahnya gitu ya. Nah, terus dan nanti dia berubah warna gitu, warna agak hijau-hijau gitu. Nah, selanjutnya juga menghilangkan bau-baunya juga. Oke teman-teman, ini untuk lidah sapinya siap kita potong-potong terlebih dahulu ya. Jadi sangat simpel sekali. Saya akan potong. Nah, ini untuk lidah sapinya sudah saya potong-potong seperti ini. Baik, kali ini saya akan masak yaitu gulai lidah sapi super sedap. Nah, teman-teman, ini lidah sapinya kan sudah saya potong-potong. Selanjutnya ini sebagai tambahan saya akan menggunakan yaitu 2 buah yaitu wortel. Selanjutnya sebagai bahan tambahan juga nih, teman-teman. Di sini saya menggunakan 3 buah kentang ukuran sedang. Nah, ini untuk wortel dan kentang juga akan kita potong-potong terlebih dahulu. Nah, ini untuk kentangnya dan begitu juga wortelnya sudah saya potong-potong. Untuk wortel saya di sini potong serong saja, bulat tapi serong. Lalu untuk kentangnya juga saya potong-potong seperti ini saja. Oke, untuk masalah potongan sesuai selera saja. Sekarang akan saya sisihkan terlebih dahulu. Adapun bahan bumbu untuk membuat masakan ini menjadi super sedap. Ikuti saya karena saya akan menyiapkan, memperlihatkan bumbu yang kita gunakan. Oke, ini saya perlihatkan bahan bumbu yang akan saya gunakan untuk membuat gulai pada lidah sapi ini. Nah, di sini saya menggunakan yaitu bawang merah. Bawang merahnya sebanyak 25 gram. Selanjutnya bawang putih 4 buah saja. Lalu di sini saya menggunakan 1 cm yaitu kunyit tua dan di sini sebesar jempol kaki yaitu lengkuas. Oke, lalu ini jahe 1 cm. Tidak terlalu besar ya teman-teman untuk jahenya, lihat ini. Selanjutnya untuk cabai merah saya menggunakan 250 gram juga. Nah, ini kita tambahkan 1 sendok teh yaitu ketumbar. Nah, bahan yang saya sebutkan tadi ini bahan yang kita haluskan. Adapun bahan yang tidak kita haluskan yaitu kita menggunakan 2 lembar daun salam, lalu 1 lembar daun jeruk. Ini daun kunyit. Selanjutnya ini 3 lembar daun jeruk purut. Oke. Ini kan panjang nih kalau daun jeruk purut itu, jadi kita gunakan 3 lembar yang ukuran sedang. Lalu di sini 1 batang serai. Nah, ini kita geprek saja untuk serainya dan
Cabai rawit di sini kita cemplungin saja. Saya menggunakan 13 buah. Oke, jadi untuk bahan yang kita haluskan, kita siap menghaluskannya menggunakan blender saja. Baik. Oke teman-teman, nah ini untuk bahan bumbu yang sudah saya blender. Selanjutnya karena kita akan masaknya yaitu gulai. Di sini saya membeli santan kelapa kental ini sebanyak setengah kilo. Oke, kalau di tempat saya itu jualannya ada yang 1 kilo, setengah kilo. Selanjutnya ini untuk menyempurnakan rasa saya menggunakan bumbu kaldu rasa daging sapi. Oke, saya di sini menggunakan bumbu kaldu merek ini. Kalau masalah merek terserah ya, merek apa saja bisa. Tentunya nanti akan saya sempurnakan juga menggunakan garam halus. Nanti tetap kita cicip rasa dan juga tentunya juga di sini saya menggunakan gula pasir. Oke, sekarang kita akan ke tahap untuk memasaknya. Ikuti saya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita panaskan minyak sayur terlebih dahulu. Oke, kita tunggu minyak sayurnya panas. Teman, minyak sayurnya sudah panas, lalu kita masukkan bumbu yang kita blender tadi. Oke, nah ini bumbunya kita tumis ya. Baik, kita tetap aduk-aduk. Kita masukkan yaitu serai yang kita geprek, lalu daun salam. Nah, selanjutnya juga ini daun kunyit, lalu daun jeruk purut kita siapkan tadi ya. Nah, ini kita tumis hingga mengeluarkan aroma yang wangi. Oke. Nah, di sini setelah bahan bumbu yang kita masak ini mengeluarkan aroma yang wangi, lalu kita masukkan yaitu lidah sapi, lalu kentang dan wortel yang kita potong-potong tadi. Oke, nah ini kita aduk rata. Nah, ini biar bumbunya lebih meresap. Oke, tetap kita aduk-aduk. Setelah kita aduk rata, selanjutnya kita masukkan air sebanyak 300 ml. Oke. Nah, ini kita masak airnya mendidih dan tentunya wortel begitu juga dengan kentangnya lembut ya atau matang. Oke, sekarang kita menunggu wortel dan kentangnya matang. Sekali-kali kita aduk. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman, ini airnya sudah menyusut ya. Lalu kentang begitu juga dengan wortelnya juga sudah matang. Tahap selanjutnya kita masukkan yaitu santan kelapa kental yang kita siapkan tadi ya. Saya membelinya setengah kilo. Nah, ini setelah santannya kita masukkan, kita tetap aduk-aduk hingga airnya mendidih agar santan yang kita masak ini tidak pecah. Oke. Baik teman-teman, ini sambil diaduk-aduk, selanjutnya kita masukkan yaitu bumbu kaldu rasa daging sapi. Nah, ini satu bungkus yang ukuran kecil ya. Selanjutnya juga di sini kita tambahkan yaitu gula pasir 1 sendok makan. Lalu kita tambahkan garam halus sebanyak 1 sendok makan. Oke, nah ini kita aduk-aduk agar santan kelapanya juga tidak pecah. Kita aduk hingga santannya tentunya mendidih ya. Oke, tetap diaduk seperti ini. Nah, selanjutnya juga kita masukkan yaitu cabai rawit. Oke, ini kita cemplungin saja. Kalau kalian ingin di blender tadi ya untuk cabai rawitnya biar lebih pedas, silahkan. Nah, kalau ingin dicemplungin seperti saya ini juga tidak masalah. Oke, ini tetap kita aduk-aduk, lalu nanti akan saya cicip rasa. Oke teman-teman, nah ini sudah mendidih ya untuk santan kelapanya, lalu kita matikan kompor. Untuk rasanya tadi sudah saya cicip. Oke, untuk rasanya sudah pas. Selanjutnya siap kita akan letakkan di wadah
yang sudah saya siapkan, yaitu di wadah mangkuk saji. Oke, ikuti saya ya untuk melihat hasilnya. Baik. Inilah gulai lidah sapi super sedap. Cara masaknya sangat mudah ya, sudah saya perlihatkan dari awal hingga selesai. Selamat masak.